Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dik Wahyudi dengan NIM 2019 30 20 061 kelas B Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan video YouTube dari dosen Pak Mirza. Di sini saya akan mengulang video tersebut atau menjelaskan video tersebut. Nah, di sini kita akan mempelajari materi-materi video yang mengenai tentang motor starter. Nah, sebelum kita memasuki video motor starter, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya langsung saja memasuki video, yaitu materi yang akan saya bawa ini, yaitu materi tentang motor starter. Nah, motor starter itu bentuknya kecil, tetapi dia harus bisa menggerakkan yang jauh lebih besar dari bentuknya yang kecil itu, seperti itu. Jadi, semakin besar dayanya semakin mahal tentunya dari harga motor starter itu. Dilihat dari kebutuhan dulu. Sekarang kegunaan motor starter ialah motor bakar otomatis pun bakar diesel itu tidak bisa dihidupkan dengan tenaga motor itu sendiri. Jadi, motor bakar utuh dan motor bakar diesel itu tidak bisa nyala atau tidak bisa hidup dengan mesin itu sendiri. Maka dibutuhkan motor starter untuk menggerakkan awal atau memutar motor itu. Di awal motor bakar, pertama kali sampai tercipta putaran tertentu sampai motor dapat hidup lebih. Nah, starter sebagai penggerak mula untuk menghidupkan motor terdapat beberapa jenis. Antara lain, kalau yang kecil itu starter tegangannya digunakan pada genset 3. Masih bisa kemudian starter kaki, lebih untuk sepeda motor. Kemudian motor starter listrik digunakan pada motor dan mobil. Kemudian starter udara berkenankan yang digunakan pada mesin diesel berkapasitas besar seperti diesel kapal induk atau tidak pakai motor starter, tetapi dia pakai tekanan udara. Oke, kita tinjau dulu tujuan motor starter, karena motor starter itu harganya yang juga variatif, tergantung dari kemampuan yang dikeluarkan. Tetapi hampir tidak mungkin motor bakar oto menggunakan motor starter yang demikian oleh mesin diesel itu terlalu besar sehingga di dalam motor starter itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Nanti akan saya running. Engine sudah hidup, sudah menyala, sudah berputar, tapi motor starter masih ikut menyala. Itu namanya overrunning, kelebihan power. Nah, roda giginya bisa rontok kalau itu terjadi yang bagus di dalam motor starter. Nah, yang panas bisa untuk hidup dan dia langsung mati ketika engine-nya berencana beroperasi dan berputar. Untuk motor bakar itu membutuhkan putaran 60-90 rpm ration per menit. Jadi 1 menit itu dia berotasi 60 atau 90 kali. Itu sudah cukup. Nah, dari 60-90 rpm ini fungsinya untuk apa? Yaitu motor oto ini perlu menghisap bahan bakar dan udara yang tercampur dengan baik untuk dimasukkan ke dalam ruang bakar dulu, kemudian baru terjadi senada pengapian. Kemudian yang kedua adalah motor diesel tanpa panas. Maksudnya bagaimana? Mesin diesel berdua macam, yang satu hanya por menggunakan kompresi untuk melakukan ledakan pembakaran. Yang satunya butuh dipanaskan dulu, yang disebut direct injeksi dan indirect injection. Sistem ini dulu saya pernah sampaikan tipe dan karakteristik dari kedua mesin diesel itu. Nah, kalau tidak pakai pemanas butuh putaran yang lebih tinggi,
besar, yaitu mampu memutar 80-200 rpm. Jadi jangkanya putaran itu lebih lama, durasinya perlu putaran yang cukup supaya temperatur saat bahan bakar yang disemprotkan itu mampu berkompresi dan terbakar oleh kompresi tersebut. Kemudian jika menggunakan pemanas, mesin diesel yang menggunakan pemanas putaran starter cukup di 60-120 rpm. Karena sistem pemanas sudah membantu menaikkan temperatur saat sap dikabutkan sehingga mudah terbakar seperti kebutuhan dari RPM. Ditinjau dari RPM dulu baik, kemudian persyaratan dari motor starter ini. Motor starter sebagai penggerak mula harus dapat mengatasi tahanan-tahanan motor. Misalnya, motor starter ini harus mampu melawan tekanan kompresi yang dimiliki oleh engine atau mesin. Kemudian yang kedua, gesekan pada semua bagian yang bergerak. Jadi, motor starter harus bisa melawan gesekan camshaft, gesekan dari piston terhadap silinder. Banyak sekali gesekan yang harus mampu diputar oleh motor starter. Sebut kemudian hambatan dari minyak pelumas waktu masih dingin, kekentanannya masih tinggi, sehingga oli atau pelumas itu ketika mesin dingin itu viscose yang tinggi. Karena viscose yang tinggi ini dia akan menjadi bebannya lebih berat untuk diputar. Kemudian pinion harus dapat mengait dan waspada roda penerus. Cara maksudnya adalah apa? Jadi pada motor starter itu terdapat gear pinion. Gear pinion itu dia akan melaju memutar, kemudian ketika mesin telah hidup maka pinion itu harus mundur sendiri untuk kembali sehingga tidak terjadi over engine. Maksudnya motor starter yang terus berputar sampai terbakar karena diputar oleh mesin. Jadi fungsi motor starter itu hanya di awal saja, tidak langsung terus-menerus menempel putaran mesin. Nah, oke. Saat permulaan start, motor starter mempunyai momen putaran yang besar dan putaran yang kecil. Itu tergantung dari kebutuhan tadi. Saya tunjukkan tadi di motor bakar utuh. Untuk motor bakar diesel, motor starter pada umumnya mempunyai bentuk yang kecil tetapi tenaga putarannya besar, dimulai dari 0,1 kW sampai 18 kW. Seperti ini Anda bisa lihat di motor starter itu kecil, itu menggerakkan enzim yang sebesar itu. Dia kontaknya di valve yang jadi gear pinion, yaitu berkontak langsung dengan fuel puntir besar. Pastinya RPM-nya akan rendah, tetapi jika momen puntirnya putarannya atau putarannya RPM-nya dia besar atau tinggi, maka momen torsinya dia akan melemah. Seperti itu yang secara global dipahami dari grafis tersebut. Nah, pada saat permulaan start, arus yang mengalir pada motor standar besar sehingga momen putaran terjadi besar. Sebaliknya, jika motor sudah dapat berputar cepat, maka arus yang mengalir pada motor starter akan menjadi kecil sehingga momen putaran terjadi kecil, maka seperti itu. Jadi logikanya, torsi besar tidak bisa putaran kencang, tetapi torsi kecil akan lebih ringan kalau mencapai putaran yang tinggi. Nah, baik. Masih bisa dipahami? Mungkin jika motor starter, jika ada yang masih kurang paham, bisa menanyakan di kolom komentar saya ya. Nah, ini tipe-tipe motor starter juga banyak sekali. Yang paling tidak kita sukai mengerti ya kegunaan dari motor starter itu yang
di motor bakar utuh seperti apa. Mesin diesel seperti apa itu? Nah, kebutuhannya seperti apa, butuh RPM berapa, torsinya berapa. Setidaknya kita sudah mempunyai gambaran itu dulu. Mungkin ini saja yang bisa saya presentasikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.